dan berkah dalam. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang pagi ini berkenan dan memampukan kita untuk bertemu di ruangan yang baik ini untuk bersama-sama memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Adi Gunawan. Kita yakin apa yang akan disampaikan Pak Adi Gunawan itu pasti amat sangat berguna bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita beratensi berat di kegiatan pagi hari ini dan marilah kita awali dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup dan terima kasih. Waktu seutuhnya kita berikan kepada Bapak Adi Gunawan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Asi. Sekali lagi selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Salam sehat. Ini ngomong-ngomong bapaknya ada nggak ini? Belum ada bapak. Oh saya bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, senang sekali kembali saya bisa ada bersama dengan komunitas sahabat difabel dan rumah difabel ya. Ini sudah kali yang ke-100 sekian di sini. Aku kok baru sekali. sekali ya. Gitu ya. Yang belum kenal, salam kenal, saya Adi Gunawan, saya seorang disabilitas netra. Ya. Kalau belum tahu disabilitas netra, kebangetan ya, lanjut ya, gitu ya. Nah, jadi saya sekali lagi berterima kasih dengan para pengurus ya dan semua pihak yang ada di KSD dan Rumah D. Saya sudah merasa seperti keluarga sendiri. Jadi seperti bicara dengan keluarga sendiri gitu ya, dan tak terlalu kaku gitu ya. Baik, kesempatan kali ini saya diperkenankan atau diberikan mandat, berat rasanya mandat ya, diberikan satu kesempatan oleh Ibu Novi dan juga para pengurus untuk memberikan pembekalan gitu ya. Tapi saya lebih kepada sharing saja hari ini ya, jadi kita lebih sharing karena kita keluarga, jadi kita sharing aja, kita bincang santai tapi berat ya. Dan saya akan lebih kepada dialog. Jadi nanti saya akan meminta kesediaan saudara-saudari semua, Bapak Ibu, untuk kita bisa bertukar pendapat dari setiap poin-poin yang akan saya sampaikan. Suara saya terdengar jelas ya? Ya. Oke, baik. Nanti saya akan sambil melemparkan opini, melemparkan gagasan dan seterusnya terkait dengan tema kita, terkait dengan poin-poin yang akan kita bahas sampai sekitar jam 12 nanti siang. Semoga saja materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga semuanya dapat membantu ya dalam pengembangan organisasi yang ada di sini, baik itu KSD maupun RD seperti itu. Tema besar sharing pada hari ini adalah penguatan organisasi. Penguatan organisasi bisa dibantu dituliskan di flip chart, karena nanti di flip chart ini akan menjadi acuan ke depan kita ya. Dan masing-masing saya harap untuk juga bisa mencatat, punya catatan sendiri, karena tiap-tiap kita di sini adalah anggota organisasi ya. Kita semua di sini anggota. Dan setiap anggota tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam pengembangan organisasi ke depan. Dan saya juga meminta masing-masing pada Bapak Ibu untuk melakukan persiapan dan refleksi dalam setiap poin yang akan saya sampaikan. Persiapan dan refleksinya antara lain, yang pertama adalah coba Bapak Ibu pandang atau saudara-saudari semua memandang komunitas ini lebih dalam. Jadi ketika saya menyampaikan, melempar satu opini, coba Bapak Ibu fokus atau merenungkan atau melihat apa yang ada di komunitas saudara, ya, seperti itu. Itu yang pertama, perenungan dan refleksinya adalah itu. Jadi sepanjang poin
Bapak Ibu Saudara bisa memfokuskan, apa yang disampaikan Pak Adi, lalu kita refleksikan dalam komunitas kita. Nah, ini akan menjadi catatan, akan menjadi pengembangan yang sangat luas ke depan, dan ini akan membantu Bapak Ibu dalam beraktivitas ke depan di dalam pengembangan organisasi ini. Refleksi yang kedua adalah coba lihat kepada diri saudara-saudari pribadi lepas pribadi. Jadi kalau tadi melihatnya organisasi, sekarang melihatnya kepada diri, ya, melihat kepada diri sendiri. Aku ini seperti apa di organisasi ini, begitu ya. Jadi ada dua refleksi penting yang saya harap ini akan menjadi pemantik dalam pengembangan materi kita lebih berkembang lagi. Oke, kita masuk kepada materi penguatan organisasi. Ya, sudah jelas kalau kita mendengarkan kata penguatan tentu ada unsur pembangunan, ada unsur peningkatan. Bukan berarti kita kalau bicara penguatan organisasi kita itu jelek, tidak, ya. Jelek atau baik itu relatif, tergantung siapa yang melihatnya, memandangnya, seperti itu. Kita akan masuk kepada poin pokoknya, yaitu organisasi, organization. Poin yang pertama atau tema atau poin pembahasan kita yang pertama adalah sebuah pertanyaan, yaitu apa itu organisasi? Bisa dituliskan di chart, apa itu organisasi? Nah, saya akan langsung lempar pertanyaan. Waduh, belum dilempar. Saya minta kepada orang yang tentunya akan dipersiapkan sebagai ketua. Saya akan bertanya kepada Bapak calon ketua atau Mas calon ketua. Mas calon ketua? Ya, saya ingin bertanya. Menurut panjenengan, apa itu organisasi? Menurut saya, organisasi itu adalah wadah atau sekumpulan masyarakat atau kelompok untuk yang namanya menggapai atau mempunyai pikiran visi misi yang sama, seperti itu. Visi misi yang sama, ya. Menarik sekali, ya. Jadi ringkasnya sekumpulan masyarakat atau anggota atau siapapun itu yang memiliki visi misi yang sama. Iya. Ya, bagus sekali, ya. Luar biasa. Ya. Ada yang lain? Sekarang saya minta bebas dari pengurus lain setelah ketua. Saya meminta yang bebas, gitu ya. Dan silakan. Nah, dari apa yang gambaran yang saya sampaikan barusan, kenapa saya memilih langsung ketuanya yang saya panggil di awal? Ini ada pesan-pesan yang tersirat di situ. Nah, silakan direfleksikan kepada masing-masing pihak. Oke, kita masuk pada pertanyaan. Silakan, siapa yang ingin menjawab setelah Mas Irfan? Apa itu organisasi? Silakan cari di Google juga nggak apa-apa. Kalau pendapat saya Mas Adi, nah menurut saya organisasi itu dimana sebuah perkumpulan dimana beranggotakan para, mungkin bisa dikatakan anggotanya itu memiliki tujuan misi yang sama dan ingin mengembangkan, ingin membentuk suatu wadah yang lebih kuat dan lebih kokoh untuk mewujudkan apa yang mereka menjadi misi dan visi mereka ke depannya. Ya. Gitu. Oke, menarik sekali Mbak Ana. Betul ya Mbak Ana, ya? Mbak Ana. Bagus sekali. Jadi setiap anggota atau kelompok yang memiliki tujuan bersama, memiliki visi misi bersama, dan berusaha untuk mewujudkan misi bersama tersebut, gitu ya? Ya. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Ana. Oh ya, saya ingin sekali lagi menyampaikan nanti yang menjawab mohon perkenalkan nama dan posisi di dalam organisasi ini. Ya. Ya. Oke, Mbak Ana posisinya sebagai? Saya sebagai pengelola media sosial Pengelola media Rumah sosial Rumah Difabel.
difabel. Iya. Wow, menarik nih. Ya. KSD juga. Saya RD dan RD Shop. Untuk KSD Mbak Yeni. Mbak Yeni ya, RD dan RD Shop. Iya. Oke, menarik sekali. Ini sudah makin berkembang ini ya. Oke, lanjut, silakan. Saya harap semua aktif ya. Termasuk yang magang. Halo anak-anak magang. Ya, wah manis sekali jawabannya ya. Oke. Yuk. Silakan, Bapak Ibu. Pak, ayo Pak, aktif Pak. Ayo waktu, time. Organisasi adalah Silakan diperkenalkan dulu nama, jabatan. Perkenalkan, nama saya Mira. Anak magang dari SMK Negeri 8. Ya, baik. Silakan. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan ini terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Oke, itu ya. Ya. Oke, terima kasih Google ya. Ya. Ketok ya bocor. Bagus Mbak Mita, terima kasih ya. Nah, jadi di situ singkatnya adalah suatu tatanan gitu ya. Jadi ada orang yang suatu persekutuan, satu perkumpulan gitu ya. Dan di dalamnya itu nanti ada struktur, terus ada bawahan juga. Ya, jadi semacam sistem. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Mita. Mbak Google. Oke, lanjut. Ada satu atau dua lagi? Yang pengurus-pengurus atau di sini ada pengurus yang lain selain calon ketua dan pengelola sosial media? Siapa? Yang hadir hari ini? Oke, saya Ya, baik. saya Bu Asi. Iya, Bu Asi. Menurut saya Jabatan Bu, posisi? saya nggak punya jabatan, Pak. Mentor. Mentor. Saya hanya pengajar. Oh, pengajar. Oke, baik. Menurut saya sebuah lembaga organisasi yaitu sekumpulan orang yang sebagian tahu visi misinya, sebagian belum tahu visi misinya secara pasti. Ya.